Pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah ketakutan yang kita rasakan hari ini sama dengan ketakutan nenek moyang kita ribuan tahun lalu? Mari kita mulai sebuah perjalanan, bukan hanya melintasi tempat, tapi melintasi waktu itu sendiri. Kita akan menggali kegelapan yang tersembunyi di balik lembaran sejarah. Dari peradaban kuno hingga hiruk-pikuk kota modern, bersiaplah. Karena kita akan membuktikan bahwa hantu dan kenerian tidak pernah lekang oleh waktu. Ini adalah sisi lain dari sejarah yang tidak akan pernah kamu temukan di buku pelajaran sekolah. Kita mulai perjalanan kita di jantung Kekaisaran Romawi, sebuah peradaban megah yang terkenal dengan arsitektur dan militernya. Namun, di balik kemegahannya, ada kepercayaan kuat akan dunia roh. Bangsa Romawi sangat menghormati orang mati, tapi juga sangat takut pada mereka. Mereka percaya Narwat yang tidak tenang bisa kembali untuk meneror yang masih hidup. Bayangkan sebuah pemakaman Romawi kuno di pinggiran kota. Nisan batu berukir nama-nama yang telah lama terlupakan. Menurut legenda, salah satu makam ini dikutuk. Siapapun yang mengganggu ketenangannya akan dihantui oleh arwah pemiliknya, seorang senator kaya yang meninggal secara misterius. Konon, kutukan itu tidak hanya membawa nasib buruk, tapi juga bisikan-bisikan aneh di tengah malam dan bayangan yang bergerak di sudut mata. Para penjaga makam sering melaporkan mendengar suara langkah kaki di jalanan berbatu saat tidak ada siapa-siapa, atau melihat sosok berjubah gelap yang menghilang saat didekati. Kutukan ini menjadi cerita turun-temurun. Sebuah peringatan agar tidak main-main dengan peristirahatan terakhir para leluhur. Tak hanya di pemakaman, jalanan Roma kuno pun menyimpan kisahnya sendiri. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang penampakan legiun hantu di dekat tembok Hadrian, perbatasan utara kekaisaran yang dingin dan terpencil. Legiun ke-9 Hispania menghilang tanpa jejak sekitar tahun 120 Masehi. Sejarah tidak pernah bisa memastikan apa yang terjadi pada ribuan prajurit gagah berani itu. Namun, legenda lokal mengatakan mereka tidak pernah benar-benar pergi. Pada malam-malam berkabut, penduduk setempat dan bahkan para prajurit dari legiun lain bersumpah melihat barisan prajurit Romawi berbaris dalam diam. Mereka berjalan dengan baju sirah lengkap, membawa panji elang kebanggaan mereka. Namun wajah mereka pucat dan mata mereka kosong. Mereka tidak bersuara, hanya derap langkah kaki serampak yang menggema sebelum lenyap di telan kabut. Apakah mereka arwah yang tersesat, selamanya mencari jalan pulang? Atau sebuah gema tragis dari pertempuran terakhir mereka? Misteri Legiun ke-9 menjadi salah satu kisah hantu militer paling abadi dalam sejarah. Sekarang, kita melompat maju beberapa abad ke abad pertengahan. Sebuah era yang dipenuhi tahayul, perang, dan penyakit di pertengahan abad ke-14. Eropa dilanda oleh salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah manusia, wabah hitam atau Black Death. Kematian ada di mana-mana. Tumpukan jenazah di jalanan menjadi pemandangan biasa. Dalam suasana keputusasaan dan ketakutan massal inilah, batas antara dunia orang hidup dan dunia orang mati menjadi sangat tipis. Orang-orang mulai melaporkan hal-hal yang mengerikan. Mereka melihat sosok-sosok berjubah yang diyakini sebagai personifikasi kematian itu sendiri, berjalan dari rumah ke rumah, mengetuk pintu dengan tongkat tulangnya. Dimanapun ia berhenti, keesokan harinya penghuni rumah itu akan meninggal. Cerita lain yang menyebar adalah tentang tarian kematian. Di desa-desa yang hancur oleh wabah, orang-orang yang putus asa akan menari tanpa henti di alun-alun atau kuburan. Seolah-olah dirasuki oleh kekuatan gaib, mereka menari sampai pingsan karena kelelahan atau bahkan mati. Beberapa percaya ini adalah gejala penyakit. Namun banyak yang yakin itu adalah ulah roh-roh jahat yang berpesta di atas penderitaan manusia. Di tengah kengerian wabah, ketakutan akan hal gaib menjadi nyata dan mencekam. Selain wabah, abad pertengahan juga terkenal dengan kastil-kastilnya yang megah dan angker. Salah satu yang paling terkenal adalah Kastil Edinburgh di Skotlandia. Di bawah kastil ini, terdapat jaringan terowongan bawah tanah yang gelap dan lembab. Rempat para korban wabah dulu diisolasi dan dibiarkan mati. Ratusan tahun kemudian, tempat ini menjadi salah satu lokasi paling berhantu di dunia. Salah satu arwah yang paling sering menampakkan diri adalah seorang peniup baptis. Menurut cerita, ia dikirim untuk menjelajahi terowongan dan diminta untuk terus memainkan baptisnya agar orang-orang di atas bisa melacak pergerakannya. Tiba-tiba, di tengah terowongan, suara baptis berhenti dan penyelamat yang dikirim tidak pernah menemukannya hingga hari ini.
Para pengunjung dan staf kastil sering mendengar suara bapip yang samar-samar datang dari bawah tanah, seolah-olah sang peniup malang itu masih terus berjalan di lorong-lorong abadi di bawah kastil. Kisah ini menjadi pengingat kelam tentang penderitaan yang tersembunyi di balik dinding-dinding batu kuno dari abad pertengahan yang kelam. Mari kita percepat laju waktu menuju era modern. Kita tiba di tengah kota metropolitan yang gemerlap, dengan gedung-gedung pencakar langit, lampu neon, dan jutaan manusia yang sibuk. Kamu mungkin berpikir, di tengah modernitas seperti ini, hantu dan tahayul sudah tidak punya tempat lagi. Kamu salah besar. Disinilah lahir sebuah fenomena baru, urban legend. Kisah-kisah horor model yang menyebar dari mulut ke mulut, dari email ke pesan singkat, secepat kilat. Salah satu yang paling ikonik adalah cerita tentang penumpang di kursi belakang. Seorang pengemudi, biasanya wanita, sedang menyetir sendirian di malam hari. Tiba-tiba, sebuah mobil di belakangnya terus-menerus membunyikan klakson dan menyalakan lampu jauhnya, membuatnya takut dan panik. Setelah kejar-kejaran yang menegangkan, ia akhirnya sampai di rumah atau pom bensin. Pengemudi mobil di belakangnya keluar dan berteriak, "Cepat kunci pintunya dan telepon polisi. Ada seorang pria dengan pisau di kursi belakang mobilmu." Ternyata, pengemudi di belakang melihat sosok itu dan mencoba memperingatkannya. Cerita ini bermain dengan ketakutan kita akan kerentanan di ruang pribadi kita sendiri, bahkan di dalam mobil yang terkunci. Urban legend lain yang tak kalah menyeramkan adalah kisah tentang panggilan telepon dari dalam rumah. Sebuah keluarga menyewa seorang babysitter remaja untuk menjaga anak-anak mereka saat mereka pergi makan malam. Setelah anak-anak tidur, babysitter itu menerima telepon dari seorang pria tak dikenal yang terus-menerus mengancam dan menyuruhnya untuk memeriksa anak-anak. Merasa sangat ketakutan, ia menelepon polisi. Polisi melacak panggilan tersebut dan segera menelepon balik babysitter itu dengan pesan yang mengerikan. Panggilan itu datang dari dalam rumah. Segera keluar dari sana. Kisah ini menjadi sangat populer karena mengeksploitasi rasa aman palsu di dalam sebuah rumah, tempat yang seharusnya paling aman, justru menjadi sumber teror. Urban legend modern menunjukkan bahwa meskipun teknologi dan lingkungan kita berubah, inti dari ketakutan manusia tetap sama. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui, yang mengintai di tempat yang paling tidak kita duga. Hantu modern mungkin tidak lagi menghuni kastil tua, tapi mereka menghuni jalur telepon, kursi belakang mobil, dan bayangan di lorong apartemen kita. Dari kutukan di makam Romawi, kengerian wabah di abad pertengahan, hingga teror urban legend di kota modern, kita telah melihat bagaimana ketakutan berevolusi bersama peradaban manusia. Bentuknya mungkin berubah, dari arwah prajurit menjadi sosok misterius di ujung telepon, tapi esensinya tetap sama. Ketakutan adalah bagian abadi dari pengalaman manusia, sebuah bayangan yang selalu mengikuti langkah kita sepanjang sejarah. Kisah-kisah ini bukan hanya sekadar cerita pengantar tidur yang menyeramkan, mereka adalah cerminan dari kecemasan, kepercayaan, dan sisi gelap dari setiap era. Mereka mengingatkan kita bahwa di balik kemajuan dan logika, ada dunia misterius yang tidak bisa dijelaskan, yang selalu berhasil membuat bulu kuduk kita berdiri. Sejarah bukan hanya tentang raja dan pertempuran, tapi juga tentang bisikan di kegelapan dan bayangan yang kita lihat sekilas. Dan mungkin, kisah-kisah ini akan terus diceritakan, karena selama ada manusia, akan selalu ada rasa takut. Terima kasih sudah menemani perjalanan menyeramkan ini, melintasi waktu. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di kegelapan berikutnya.